Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, sekarang kita simak videonya ya. 9 subtema 1 pembelajaran 4. Materi pembelajaran ada PPKN, menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi, bahasa Indonesia, menjelaskan tugas wartawan. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber energi. Nah, salah satu sumber energinya adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya ya, pembangkit listrik, kemudian ada sumber garam, ya, kemudian ada sumber makanan yaitu udang, cumi-cumi, dan ikan. Kemudian yang keempat, tempat penelitian. Nah, jadi ada pembangkit listrik, ya, laut bisa untuk sebagai pembangkit listrik, kemudian bisa sebagai sumber garam, ya, terus untuk sumber makanan dan tempat penelitian. Menjaga kelestarian terumbu karang dapat menjaga ketersediaan ruang bagi ikan untuk berkembang biak. Nah, jadi jika adanya terumbu karang yang baik, ya, tidak rusak, nah di situ adalah untuk tempat berkembang biak ikan. Nah, cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, ya, tidak menggunakan bahan peledak atau pukat harimau atau racun saat menangkap ikan. Nah, ini bahan peledak ini, mohon maaf, ini bisa merusak terumbu karang, ya. Terus kalau pukat harimau ini karena nanti ada ikan-ikan yang kecil juga terikut, nah dia juga bisa mati, ya. Dan racun saat menangkap ikan ini juga, ya, semua ikan yang tidak kita gunakan atau yang kita hanya memerlukan ikan yang besar, yang kecilnya akan mati tapi tidak kita pergunakan juga. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian mengganti penggunaan kemasan berbahan dari plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Nah, sekarang kita ini, ya, tidak banyak menggunakan bahan plastik, ya, karena memang bahan ini tidak mudah terurai di lingkungan, ya. Banyak ini sekitar dia ada yang sampai 10 sampai 80 tahun yang bisa terurai bahan plastik ini, ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Nah, tidak terlalu banyak, kita memanfaatkan secukupnya saja, ya. 4. Ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Nah, ikut serta ini ketika kita berwisata, berkunjung ke pantai dengan cara menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu, ya, tidak menangkap terumbu karang, ya, ikan-ikan yang ada di pantai, seperti itu. Nah, yang kelima, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Nah, tanaman bakau ini, ya, bisa untuk berkembang biaknya ikan juga, ya, di sela-sela akar yang di air di bawahnya itu. Nah, dia bisa untuk berkembang biak ikan, ya. Kemudian menjelaskan tugas wartawan. Nah, wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga juru warta. Nah, jadi wartawan disebut juga dengan juru warta. Wawancara biasanya ditemani oleh juru kamera. Nah, saat melakukan peliputan, wartawan membawa alat perekam. Nah, jadi sini dia saat melakukan peliputan, ya, wawancara, wartawan ini juga membawa alat perekam dan alat pengeras suara. Sedangkan juru kamera membawa kamera yang digunakan untuk merekam informasi narasumber. Nah, jadi ada tugasnya masing-masing, ya. Jadi ada wartawan bertugas untuk mencari atau menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, ya, majalah. Nah, di sini
wartawan ini juga disebut sebagai juru warta. Nah, ada juga yang disebut dengan juru kamera. Nah, juru kamera ini adalah wartawan yang membawa alat perekam atau pengeras suara. Dia yang meliput, yang mendokumentasikan ya. Nah, dengan narasumbernya ya. Nah, tahapan wartawan mencari informasi. Sebelum wawancara, wartawan menghubungi narasumber dan membuat agenda untuk wawancara. Kedua, wartawan membuat daftar pertanyaan sesuai tema. Daftar pertanyaan ya sesuai dengan kata tanya adik Simba ya. Yang ketiga, juru kamera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Saat wawancara. Nah, ini waktu saat wawancaranya ya. Wartawan memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan ya, menginformasikan maksud dan tujuan wawancara. Kedua, wartawan mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang atau sebelumnya. Yang ketiga, wartawan mencatat semua informasi yang diberikan oleh narasumber ya. Saat mengakhiri wawancara, wartawan mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang keempat, juru kamera merekam gambar narasumber untuk dokumentasi. Itu saat wawancara ya. Nah, setelah wawancara. Nah, ini setelahnya ya, setelah melakukan wawancara. Tadi ada sebelum, saat, nah ini setelah ya. Jadi sudah selesai, ini hampir selesai. Jadi wartawan merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk tulisan. Dapat berupa berita atau artikel yang akan diterbitkan oleh media seperti koran atau majalah. Yang kedua, saat membuat berita, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Nah, ini adalah tahapan-tahapan saat wartawan dalam mencari informasi. Ada tadi sebelum wawancara apa saja, ada saat wawancara, dan ini adalah setelah wawancara ya. Nah, tugas mandiri kalian. Nah, di sini yang pertama, tuliskan hak dan kewajiban dari sumber energi. Haknya apa, kewajiban apa ya. Yang kedua, tuliskan salah satu menjaga sumber energi laut. Bagaimana kalian menjaga sumber energi laut ya. Yang ketiga, tuliskan tahapan saat wawancara dengan bahasa kalian sendiri saat wawancara ya. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.